Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan Bapak Guru. Hari ini kita bertemu kembali di tempat ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Untuk itu, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktunya untuk menghadiri pertemuan kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini sebagai kata pengantar yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, sekarang dari konsep inti budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengetahuan paradigma belajar, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Nah, dari setiap konsep ini itu ya akan kita jelaskan bahwa pembelajaran di paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini gambarnya yaitu dari pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkelebihan global, kebenekaan global dan kreatif. Nah, seterusnya di sini saya tampilkan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, di sini yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Baik, untuk mengubah paradigma stimulus respon kependekatan teori kontrol itu, yaitu kita akan mengubah paradigma Bapak Ibu. Nah, stimulus respon kependekan teori kontrol. Nah, inilah bagannya. Ya, stimulus respon dan teori kontrol. Misalnya realitas, ya, kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, inilah semua adalah untuk mengubah paradigma stimulus respon kependekatan teori kontrol. Nah, selanjutnya, baik, disiplin positif. Ya, berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik. Nah, sekarang kita ke nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, lihat nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gobla dan gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Primariers program TEP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup yaitu life skill, dapat dipercaya lurus, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain. Ya, baik. Sekarang dari kebutuhan dasar manusia itu wajib kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita miliki, tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Next. Sekarang saya akan menggambarkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita tahu, Bapak dan Ibu. Ya, 5 posisi ini apakah ada pada diri Ibu sekalian? Apakah Ibu sebagai penghukum, atau pemantau, atau pemuat berasa bersalah, teman, atau manajer? Inilah 5 posisi kontrol guru. Kalau ya, tapi yang lebih baik itu adalah posisi manajer. Ya. Kalau penghukum, pemantau, pembuat merasa berhak, teman, dan manajer. Ya, next. Ya, contoh. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yaitu kasusnya siswa terlambat ke kelas, masuk kelas setelah jam istirahat. Ya, masih cerita di luar, tidak masuk nih. Ya, tidak masuk di dalam kelas, terlambat masuk di jam kedua. Nah, apa yang sebagai penghukum, kalau guru sebagai penghukum itu dia bilang berdiri di depan kelas sampai 30 menit. Nah, itu penghukum, dihukum. Ya. Ya, kemudian kalau guru sebagai posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, maka dia bilang berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Ibu Bapak. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah di situ. Ya. Ya. Selanjutnya, ya, ini posisi kita sebagai guru itu posisi kontrolnya sebagai teman. Ya, sebagai teman itu, ayo dong, jangan terlambat lagi. Ya, tolong bantu Bapak Ibu ini, ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini sebagai teman. Nah, besok-besok mengulangi lagi. Karena tidak marah ji Ibu. Tidak marah di Bapak dan Ibu guru. Nah, sekarang posisi kontrol yang keempat itu pemantau. Ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Besok jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi pemantau. Jadi dipantau terus. Jadi anak ya sampai pergerakannya. Nah, sekarang posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Di mana posisi manajer ini adalah siswa yang menyadari sendiri kesalahannya. Ya, kita memberikan pertanyaan, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, siswa yang sendiri yang menjawab, kesalahan saya begini Pak, ini. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi siswa sendiri yang menemukan jawabannya dan sadar sendiri. Inilah posisi manajer. Ya, sehingga siswa yang akan merubah sendiri sikapnya. Sekarang, posisi kontrol apa ke aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ada yang bisa Ibu?
saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi yang mana ini? Ya, coba bagus. Coba. Membuat rasa bersalah. Iya betul. Ini pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Luar biasa Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya. Nah, sekarang posisi kontrol yang kedua ini posisi kontrol apa kamu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Siapa yang bisa menjawab? Ibu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa sebenarnya ini? Posisi? Ya, silakan Ibu. Dasar posisi pertama. Pertama aja. Buku. Bukan. Pemantau ya, pemantau. Pemantau luar biasa. Luar biasa. Ya. Baik, inilah posisi pemantau. Ya, lanjut. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, ini pertanyaan yang baru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Ya, di sini pembentukan keyakinan kelas itu pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat. Ya, langsung. Sekarang di segitiga restitusi. Ya. Sekarang inilah gambar segitiga restitusi. Ya. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Baik. Yang pertama restitusi itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini yang kita katakan pada murid bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Nah, silakan validasi tindakan yang salah. Inilah prinsip kontrol yang kedua. Prinsip yang kedua yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan. Ya, mengapa demikian melakukan hal itu. Ya, sekarang menanyakan keyakinan inilah yang terakhir yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sudah mulai penutup, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang tinggi, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Mana semangatnya? Dapur 1, dapur 2, dapur 3. Baik. Pada siang hari ini Pak Guru akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang tampak dari yang tidak tampak. Misalnya sikap-sikap tak positif tak. Saya mau melihat anak-anak sekalian menuliskan sikap yang baik. Yang mana itu sikap yang baik, yang mana yang sikap yang buruk. Jadi dua ignore dipakai.
Ya, buat bikin note untuk dipakai. Ya, sekarang kalian tugas kalian adalah menuliskan sikap positif, sikap yang baik. Ya, menuliskan sikap positif, sikap yang baik. Yang mana itu sikap yang baik sekolah. Kemudian yang mana sikap yang buruk, sikap yang tidak baik. Tidak boleh sikapnya yang baik bisa dimana sesuai dengan yang kamu pikirkan. Nah, dimulai dari sekarang. Silakan. Kumpulkan di atas. Ya, silakan. Ya, jangan. Silakan nak, kumpulkan. Ya. Baik. Baik anak saya, kalian sudah menempelkan sikap positif dan sikap negatif di papan. Nah, sekarang saya minta satu orang naik, silakan. Sikap baik, silakan. Ya. Silakan nak. Bentar Maulana. Ya. Ya, kasih besar. Sikap baik melaksanakan weekend bersama teman. Jangan sopan. Iya, hormat saya tepuk tangan dulu. Baik, sekarang akan dibacakan. Iya, mendingan penjelasan. Tepuk tangan. Nah. Baik. Dari sini kita sudah melihat, oh ternyata banyak yang sudah positif dan sudah baik. Nah, ada beberapa yang nanti sebentar kita bacakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marni, rekan sejawat dari Pak Alim. Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pak Alim dalam mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Memang perlu membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Sukses selalu Pak Alim.